Bismillahirrahmanirrahim. Oke pemirsa, kembali lagi dengan saya Siva Puja Rahayu, host yang sedang magang di acara Nini Talk Show. Pada hari ini, Nini Talk Show mengangkat tema mengenai benda-benda yang ada di bawah ini. Bisa Anda lihat pemirsa? Istilah ini begitu booming di Indonesia, yaitu globalisasi. Untuk itu kita mengundang narasumber fenomenal yang begitu cetar memahana badai yang bernama Dr. Anda Haja Hanifah Nurdini Wajanasiko Mauiyah Kanateko. Nah, kita sambut dengan meriah. Silakan. Karena topik pada hari ini mengenai globalisasi, kita akan bertanya-tanya mengenai hal ihwal mengenai globalisasi. Namun, untuk pembahasan yang lebih lanjut, kita akan mengetahui lebih dulu pengertian dari globalisasi tersebut menurut Ibu Dr. Anda Haja Hanifah. Globalisasi adalah suatu perubahan atau tatanan dalam suatu masyarakat atau sekelompok orang dalam suatu negara yang dihubungkan dengan negara lain di seluruh penjuru dunia. Bisa kita ambil contoh? Ya. Seperti kunci ini. Kunci ini akan saling terikat dan saling berhubungan. Namun ketika digoncangkan akan ada arus dan akan ada dampak yang ditimbulkan dari globalisasi itu sendiri. Kembali lagi dengan saya Siva Puja di acara Nini Talk Show. Nah, untuk itu sekarang kita serahkan kepada Ibu Haja Hanifah untuk menerangkan dampak dari globalisasi. Silakan Ibu. Untuk dampak positifnya, yang pertama, majunya di bidang informasi, transportasi, dan komunikasi. Yang kedua, memperkaya nilai unsur budaya yang ada di Indonesia. Jadi rakyat Indonesia tidak hanya mengenal budaya yang ada di Indonesia saja. Sekarang
budaya asing, bangsa Indonesia sudah mengenalnya. Untuk dampak negatifnya, berkurangnya dari nilai-nilai norma agama dan norma sosial. Dari norma agama, orang zaman dahulu tidak mengenal yang namanya pacaran. Namun sekarang di era globalisasi, anak yang kecil saja sudah mengenal apa yang namanya pacaran, meskipun mereka belum mengetahui apa artinya mencintai dan menyayangi. Untuk tips bagi pemirsa untuk membedakan mana yang mencintai dan menyayangi, Ibu Hajanifa akan memberikan tips bagi pemirsa. Untuk mencintai, saya ini mendengar dari bapak saya. Bapak, Ibu. Mencintai itu hanya untuk sekedar memiliki. Sedangkan menyayangi, rasa ingin terus melindungi. Seperti ini, benar di sini ingin melindungi ya dari terkaman itu. Bisa diambil seperti itu. Ingin terus saling bekerja sama dan saling memotivasi satu sama lain. Dari norma sosial, orang zaman dahulu sangat mengenal apa yang namanya dengan etika, kesopanan, sopan santun. Ketika bertemu dan bertegur sapa, mereka mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, lumayan. Derajat dulu lebih kurang oke. Silakan kita. Teh apa ini namanya? Teh Salma cantik. Nikmatnya. Si Neneng Maya mentok dan molot. Apakah dampaknya hanya beberapa butir yang tadi atau ada tambahan? Sebenarnya ada. Dampaknya sangat banyak, bisa kita ambil dari contoh. Contoh, ya. Seperti gelas ini. Di gelas ini saja ada ornamen Cina. Bisa Anda lihat kan? Bahkan mungkin kalau ditelaah lagi, ini buatan Cina. Ya. Apa mungkin Anda juga buatan Cina? Tidak, saya asli Indonesia. Jadi Enggak? Oh, apa? jadi dampak globalisasi ini banyak sekali. Contohnya dari alat-alat elektronik, dari alat-alat rumah tangga juga kan, media untuk belajar saja sudah mulai berkembang sekarang. Untuk pertemuan kita yang terakhir dan pembahasan yang terakhir, saya ingin bertanya, apakah globalisasi merupakan tantangan bagi jati diri bangsa Indonesia? Bisa kalian dijelaskan? Jangankan bagi bangsa Indonesia saja, bahkan bagi masyarakatnya saja sudah menjadi tantangan. Karena dengan adanya globalisasi dapat memberikan dampak adanya gegar budaya. Gegar budaya di sini maksudnya adalah kondisi di mana terjadinya goncangan mental dan jiwa seseorang yang tidak siap menerima datangnya globalisasi. Bisa kita ambil contoh di daerah pedalaman. Karena di daerah pedalaman di sana sangat mempertahankan budaya yang ada di daerah itu sendiri. Jadi ketika datangnya globalisasi ke daerah pedalaman di sana, mereka sedikitnya menolak akan globalisasi tersebut. Karena memang mungkin mereka belum siap apa yang akan terjadi dengan adanya globalisasi yang masuk. Sedangkan untuk tantangan bagi bangsa Indonesia sendiri, yang pertama
melemahnya penghayatan terhadap Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa. Karena Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sedikitnya telah memecahkan berbagai masalah, baik itu di bidang sosial, politik, ekonomi, maupun sosial budaya yang sifatnya global. Jadi sudah sewajarnya kita sebagai warga negara Indonesia untuk mentaati apa yang menjadi aturan di dalam Pancasila tersebut. Meskipun hal yang wajib kita percayai yang lebih utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada lagi? Tantangan yang kedua adalah pengurangan dari bahasa Indonesia. Karena di Indonesia bahasa dianggap sebagai karya budaya yang penting. Namun sekarang dengan adanya globalisasi, bahasa-bahasa di Indonesia sedikitnya mulai terkikis. Akibat adanya westernisasi tadi, budaya barat. Untuk yang ketiga, kekacauan manusia dan dekadensi moral. Nah, pemirsa gimana ya? Jadi kalau pemirsa tidak tahu apa itu dekadensi moral, silakan Ibu lebih bisa bertanya. Jadi, dekadensi moral adalah terkikisnya atau melemahnya nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan dalam diri manusia. Untuk tantangan yang keempat, Ya, tapi adalah perubahan pola perilaku dalam pergaulan. Tadi saya juga sudah contohkan yang dari tadi yang menyimpang dari norma agama dan norma sosial itu masuknya kepada pola perubahan dari perilaku pergaulan. Nah, dari tantangan tersebut, maka kita sebagai masyarakat dari Indonesia dan itu juga berlaku untuk masyarakat bangsa lain, kita harus memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, bagaimana menurut Ibu cara menyikapi globalisasi tersebut? Kalau bagi diri saya pribadi, untuk masalah menyikapi, saya kembalikan lagi kepada pendapat dan cara penerimaan masing-masing warga negara Indonesia. Karena kan setiap manusia juga memiliki pendapat. Jadi tergantung manusia apakah dia memilih untuk dirinya kepada yang benar atau kepada yang salah. Seperti yang tadi Mbak katakan, kita harus pintar memilah dan memilih mana yang berdampak baik dan mana yang berdampak buruk dari akibat globalisasi tersebut dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih Ibu Aja sudah menyempatkan waktu untuk mendatangi acara Nini Talkshow ini. Baiklah pemirsa, akhir jumpa kita berada di sini karena durasi begitu menipis. Nah, untuk itu saya Suka Puja undur diri. Sampai jumpa.